Ilham. Kita sekarang sudah masuk ke sesi keempat, yaitu dari Badan Pusat Statistik. Namun sebelum masuk ke paparan, kita saksikan video berikut ini. Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional
adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up to date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia, berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Karena data mencerdaskan bangsa. Luar Begitu biasa, ya. jargonnya BPS ya Kak ya. Oke Kak, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Badan Pusat Statistika. Bersama ini ada Bapak Atas Parlindungan Lubis SSI MSI selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Iya. Mas. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak mohon izin, kami persilakan Bapak untuk dapat menyampaikan paparan kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Ini Mbak siapa dan Mas siapa ini? Saya Cici Bapak dan rekan saya Ilham. Siapa? Titi? Cici Bapak. Suci aja Bapak, nggak apa-apa, panggil Suci aja. Suci sama Ilham. Betul Iya, Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Suci dan Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mbak Suci dan Mas Ilham yang saya hormati, juga seluruh adik-adik lulusan PKN STAN tahun 2022. Senang sekali bisa bergabung pada forum ini dengan adik-adik lulusan PKN STAN 2002 kali ini. Tadi secara umum kita sudah sama-sama melihat dan mendengar informasi atau unit organisasi BPS berikut infrastruktur dan tugas pokok dan fungsinya. Saya pada kesempatan ini ingin menambahkan hal-hal yang lebih spesifik barangkali sehubungan dengan rencana atau pilihan minat adik-adik sekalian di Badan Pusat Statistik. Izin share screen Mbak Suci dan Mas Ilham. Screen dari kami aja Bapak. Bentar, saya udah ada, tapi kok nggak kelihatan ya? Oh, oke. Bentar, Mbak Suci. Teman-teman panitia bisa tolong dibantu. Apa saya dikasih hak share screen kayak Bu ya? Udah ya? Sudah Bapak, sudah. Udah ya? Oke. Nah, ini sudah. Terima kasih. Saya sedikit saja menambahkan dari yang tadi
bahwa tadi juga sudah disebut bahwa BPSI itu adalah lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. Kemudian salah satu fungsi BPS dalam satu data Indonesia adalah untuk melakukan pembinaan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan penyediaan data. Adik-adik sekalian, BPS ini memang lembaga teknis, gitu ya. Namun demikian tidak akan berhasil suatu institusi kalau tidak didukung dengan hal-hal yang non-teknis. Jadi meskipun BPS tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan statistik dan juga melakukan pembinaan statistik, bahwa tenaga pendukung di luar selain tenaga statistik dan peranata komputer di BPS juga membutuhkan kualifikasi atau latar belakang pendidikan seperti adik-adik sekalian dari lulusan PKN STAN ini. Ini adalah struktur organisasi BPS di pusat dan di provinsi kira-kira seperti ini, bahwa pasca penyederhanaan birokrasi sejak tahun 2021 yang lalu di provinsi maupun di kabupaten kota, struktur organisasinya seperti ini. Memang untuk yang struktural sudah terkurangi sangat banyak. Di provinsi sekarang hanya ada kepala BPS provinsi dan kepala bagian umum. Dan selainnya itu merupakan jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi itu adalah jabatan fungsional statistisi dan peranata komputer. Sementara yang lainnya itu adalah jabatan-jabatan pendukung seperti ada analis anggaran, pengelola keuangan, peranata APBN, arsiparis, penata laksana barang, pengelola barang milik negara, dan lain-lain. Begitu juga di BPS Kabupaten Kota, ya, yang dominan memang di tenaga fungsional teknis, apakah itu statistisi maupun peranata komputer. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tenaga-tenaga pendukung untuk satu unit kerja, baik di BPS Kabupaten maupun di BPS Provinsi, itu sangat mendukung, sangat diperlukan tenaga-tenaga dari lulusan PKN STAN. Sebagai gambaran pekerjaan lulusan PKN STAN di BPS pada tahun 2022 ini nanti akan ditempatkan di unit kerja ada yang di kesesamaan kalau itu di pusat, dan tentu sebagian besar nanti berada di daerah, baik itu di BPS provinsi
maupun di BPS kabupaten kota. Ini kira-kira gambaran adik-adik sekalian bahwa di BPS sangat membutuhkan tenaga D3 manajemen aset, kemudian D3 akuntansi, dan juga kebendaraan negara, di mana gambaran tugas-tugasnya yang mungkin adik-adik sekalian juga sedikit paham tentang itu. Misalnya untuk yang D3 manajemen aset, diantaranya nanti akan mengelola barang milik negara, manajemen aset, penatausahaan BUMN, dan juga manajemen inventarisasi kekayaan negara. Begitu juga dengan lulusan D3 akuntansi ataupun kebendaraan negara. Kira-kira ruang lingkup pekerjaannya seperti ini. Nah, berikutnya aturan kepangkatan dan lain sebagainya tentu mengacu kepada aturan perundang-undangan yang ada, bahwa lulusan diploma 3 itu nanti diangkat pada pangkat dan golongan pengatur 2C sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Besaran gaji dan tunjangan kinerja tentu itu juga mengikuti aturan yang ada. Nah, di BPS juga sangat terbuka pengembangan kompetensi melalui tugas belajar. Dan ini juga sudah dialami oleh kakak kelas adik-adik sekalian yang sudah sejak beberapa tahun yang lalu bekerja di BPS. Untuk hal-hal yang lain tentu itu juga sesuai dengan aturan pengembangan karir yang ada di BPS, bahwa untuk pegawai-pegawai yang berprestasi, yang kinerjanya baik, tentu akan mendapat kesempatan atau punya kesempatan untuk promosi, baik itu promosi di antar unit kerja maupun nanti lintas unit kerja. Tadi di video juga sudah banyak menjelaskan seperti apa infrastruktur yang dimiliki oleh BPS. Itu mulai dari BPS pusat, BPS provinsi, hingga BPS kabupaten kota. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa satker-satker BPS seluruh Indonesia berada dari Sabang sampai Merauke di setiap kabupaten kota ada, dan tugas atau penugasan-penugasan di BPS kabupaten kota, karena BPS merupakan instansi vertikal, sudah barang tentu itu mengacu kepada guidance atau petunjuk standar operasional yang dibangun dari pusat untuk hal-hal kegiatan yang bersifat nasional. Tapi pada dasarnya BPS di masing-masing daerah juga punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menyediakan data-data statistik pada level daerah. Itu karena BPS merupakan instansi vertikal dan juga merupakan sebagai lembaga teknis.
Nah, ini rencana kebutuhan lulusan PKN di BPS, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Yang D3 akuntansi, nanti rencananya penempatannya adalah di BPS provinsi, dan itu nanti merupakan bagian dari unit kerja bagian umum yang ada sekarang ini di BPS provinsi. Kemudian yang D3 manajemen aset juga akan ditempatkan di BPS provinsi, juga dikendalikan nanti di bagian umum. Sementara untuk yang D3 kebendaharaan, ya, kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga dengan kualifikasi D3 kebendaharaan ini untuk memperkuat unit kerja di BPS Kabupaten Kota. Ini adalah BPS Kabupaten Kota yang menjadi prioritas untuk tahun ini. Nah, itu sepintas Mbak Suci dan Mas Ilham yang bisa sampaikan. Nanti kalau adik-adik lulusan PKN STAN ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih konkret lagi, lebih detail, barangkali kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk sharing informasi. Demikian Mbak Suci dan Mbak Ilham. Pak Mas Ilham, saya kembali ke Anda berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparan yang sangat informatif ya Pak ya, terkait Badan Pusat Statistik. Mohon izin Pak, apakah kami dapat membuka sesi tanya jawab pada Bapak? Silakan, Mas Ilham, silakan. Oke, siap. Adik-adik dan teman-teman PKN STAN, silakan apabila ada pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand. Oke, sambil menunggu teman-teman PKN STAN yang ingin bertanya, ini Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak berapa kebutuhan lulusan PKN STAN di BPS, rinciannya per program studinya? Ya. Nah, kalau kebutuhan secara total, sebenarnya kalau BPS diberikan 100, semuanya akan bisa ditempatkan pada posisi-posisi yang sangat membutuhkan gitu. Nah, hanya saja karena kami juga melihat skala prioritas, paling tidak untuk tahun ini ya sekitar nggak beda jauh dengan yang tahun yang lalu. Kalau memang bisa diberikan antara 7 sampai 80 formasi, tentu kami sangat bersyukur kalau itu bisa didapat. Gitu Mbak Ilham. Oke, Mas Ilham, Mbak Suci. Siap Bapak. Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bapak mengenai sistem mutasi antar kantor perwakilan atau satker di BPS Bapak? Baik, pada prinsipnya mutasi antar satker di BPS sangat mungkin itu dilakukan. Hanya saja ada periode waktunya. Bagi pegawai-pegawai yang baru ditempatkan di BPS punya regulasi paling tidak 4 tahun di penempatan awal itu baru diizinkan untuk bermohon pindah ke satker yang lain. Begitu Mbak Suci dan Mas Ilham. Siap. Mungkin ada pertanyaan dari saya ya Pak ya. Karena ini kan dari PKN STAN ini ada yang dari D1 dan D3 ya Pak ya. Nah, nanti apakah dapat melanjutkan Ya. pendidikan di sekolahnya BPS yaitu STIS Pak?
Baik, Mas Ilham. Teman-teman kita lulusan PKN STAN ini sebenarnya kan kualifikasinya sudah khusus gitu ya. Dan yang kita butuhkan itu juga mereka sudah punya keahlian di bidangnya masing-masing seperti akuntansi, kemudian tadi ada eh, manajemen aset, ada perbendaharaan. Nah, sementara di lembaga pendidikan yang dikelola BPS itu kan jurusannya statistika ya. Sehingga kalau mereka melanjutkan ke STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, nggak nyambung basicnya Mas Ilham. Sehingga peluang untuk mereka melanjutkan pendidikannya nanti tidak di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, tetapi di perguruan tinggi yang lain sesuai dengan jurusannya. Dan kesempatan itu sangat terbuka. Gitu, Mbak Suci dan Mas Ilham. Ya, Oke, jelas siap. sekali Pak, jelas Siap. sekali. Nah, karena memang penjelasan dari Bapak sudah sangat jelas, sepertinya sesi pada hari ini untuk BPS akan kita cukupkan. Namun sebelum kita tutup sesi ini, Bapak mohon sepatah dua patah katanya untuk closing statement. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Suci dan Mas Ilham. Adik-adik sekalian, lulusan PKN STAN, kami menyambut baik apabila adik-adik menentukan pilihannya untuk berkarya di BPS. Meskipun BPS sebagai lembaga teknis, tetapi kompetensi Anda dari lulusan PKN STAN sangat dibutuhkan di BPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini sudah sangat banyak lulusan PKN yang berkarya di BPS. Nanti adik-adik lulusan PKN STAN 2022 ini bisa mengkonfirmasi apa dan bagaimana cara atau kesempatan dan peluang yang didapat oleh rekan-rekan Anda yang sudah terlebih dahulu bekerja di BPS. Jadi silakan adik-adik sekalian, kami menyambut baik kehadiran adik-adik apabila berminat bergabung dengan Badan Pusat Statistik. Demikian Mbak Suci dan Mas Ilham. Baik, terima kasih banyak atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya pada hari ini ya Bapak ya. Semoga Ya, para siap. teman-teman lulusan PKN STAN dapat informasi yang bermanfaat dan lengkap, dan informasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan penempatannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadiran pada siang hari ini. Terima kasih Mas Ilham dan Mbak Suci. Ya, Bapak, siap terima Bapak, kasih. terima kasih. Baik, untuk sesi 4 sudah selesai dan kita akan lanjutkan sesi 5 yaitu dari Ya. Badan Kepegawaian Negara. Namun kita istirahat sebentar dulu ya. Ya.